Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan bahas satu film berjudul Citizen of Kind dari Korea yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata, bre, yang terjadi di Korea pada tahun 2016 silam, di mana seorang ibu rumah tangga biasa nih kehilangan semua uangnya karena penipuan telepon. Ketika hukum tak bisa diandalkan, ia pun memutuskan untuk memburu para penipu itu sendiri. Bisakah warga sipil biasa ini menuntut keadilan? Oke lah, kita gas ke filmnya. 남자 손진영 대리 화성은행 봉담점 수수료를 먼저 납부해야지 대출금이 나가거든요. 빈다니까요? 제가 남 같지가 않아서 그래요. 어째 이재훈이 언니 Film dimulai dengan latar sebuah tempat laundry besar di Hwaseong, Korea pada tahun 2016, di mana seorang ibu-ibu bernama Doki bekerja. Namun ada yang janggal ya ketika Doki terlihat lebih sibuk dari biasanya dan selalu fokus dengan telepon genggamnya. 여보세요 누구시라고요? 손대리입니다. 잖아요. 아 네네네 제가 소개해드릴 상품이 있어서 연락드렸는데. Terdengar di telepon ada suara laki-laki yang memberitahu bahwa Doki memenuhi syarat untuk pinjaman uang yang sebelumnya pernah diajukannya. Hal ini aneh karena Doki sebelumnya tak bisa mengajukan pinjaman atas nama dirinya. Nah, lah kok ini tiba-tiba ada yang telepon mengatasnamakan bank terkait dan bilang kalau Doki memenuhi syarat melakukan pinjaman. 서민 맞춤으로 나온 상품인데. 나도 대출 돼요? Singkat cerita, Doki pun langsung menuju bank tersebut dengan tergesa-gesa dan dalam suasana hati yang sangat kurang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah apa yang sedang menimpa Doki, namun dirinya langsung menanyakan keberadaan seseorang bernama Son Jin-young. 저기 손대리 여기 고객님 먼저 오셔서 일단 저기서 제가 급해서 그래요 Tapi ternyata Son yang dari suaranya adalah laki-laki justru adalah seorang wanita di bank tersebut. 누구세요? 제가 손진영인데. 아니 언니 말고 Ya bre, Son sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama salah satu karyawati di bank itu. Doki pun langsung lemas setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada orang-orang bank. Doki mengaku dirinya telah melakukan deposit atau pembayaran untuk syarat melakukan pinjaman. Dan tentu, bank tidak akan pernah memungut biaya apapun demi mengajukan sebuah pinjaman. Mengetahui hal itu, Doki langsung tak kuasa menahan kenyataan pahit bahwa dirinya telah menjadi korban phishing. Pasti, langkah awal yang dilakukannya adalah melapor ke polisi. 320만 원. 잘못 봤어요 3,200이요? Dan detektif juga terkejut karena total kerugian yang dialami Doki ini sebesar $32.000. Bukanlah angka yang sedikit tentu saja, bre. 신용 등급을 더 올리려면 140. Kasus Doki ini langsung ditangani oleh Detektif Park. Nah, Detektif Park tak semudah itu bisa membantu karena emang Doki telah melakukan deposit kurang lebih 8 kali kepada pelaku secara sukarela. 아무리 돈이 급하다고 그냥 아이고 좀 답답하시네 좀. 집에 불 나봤어요? 3,200 날린 나보다 더요? Ya pastilah Doki marah-marah karena cobaan itu datang padanya bertubi-tubi, namun tidak ada yang bisa membantunya. 안타까워할 시간도 없고요 좀 도와달라고 사정하는데 어떡하냐? Setelah sebelumnya rumahnya kebakaran, kini uangnya ditilep pula. Aduh, anak-anak Doki setelah rumahnya terbakar untuk sementara tinggal di penitipan anak temannya secara sukarela. 내 새끼들 잘 놀았어? Tapi ya itu nggak akan bertahan lama ya, karena pasti orang tua lain akan protes jika mengetahui hal tersebut. 우리 놀이방비가 뭐 비싼 것도 아니고 나는 왜 안 봐주냐 그러니까. Latar kemudian berganti di sebuah tempat misterius penuh preman di mana terlihat sepertinya ini adalah markas penipu yang telah melakukan banyak penipuan online termasuk pada Doki tadi. Disinilah Jaemin bekerja sebagai customer service dan melakukan panggilan ke calon-calon korban. 잠시만요. 예, 고객님. 예, 전화 바꿨습니다. 조원영 과. Tempat itu pun terlihat dijaga sangat ketat ya bre, dan sangat jelas semua orang yang bekerja di situ adalah orang-orang yang dieksploitasi. Jika tak sesuai perintah, bukan tak mungkin akan mengalami kekerasan fisik. Tentu keberadaan Jaemin di sana bukanlah atas keinginannya. Dia juga ingin kabur dari tempat tak manusiawi itu, tapi ya konsekuensi yang akan diterimanya juga nggak main-main. Pernah nih Jaemin mau mencoba kabur, namun Jaemin mengurungkan niatnya karena secara tak sengaja melihat salah satu pekerja bernama Kyung Chol yang disiksa, dilecehkan, bahkan dipatahkan kakinya karena mencoba kabur. Jadi ceritanya Jaemin dulu berangkat dengan iming-iming pekerjaan di Cina gitu bre, pekerjaan yang enak.
Namun ternyata setelah sampai tempat itu tak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Benar, akhirnya Doi kerja, tapi justru dia dipekerjakan dengan tidak manusiawi seperti sekarang. Yang berarti latar tempat tersebut berada di Cina. Oke, kita kembali ke Doki. 무서워. 아니, 잠깐만 있는 거야. 몇 밤 자면 잡는데? Doki kemudian mengajak kedua anaknya untuk sementara tinggal di laundry tempat dirinya bekerja. Karena tentu tak ada tempat tujuan lain setelah tempat penitipan anak tak sanggup untuk menolongnya lagi. Dan teman-temannya juga terlihat enggak keberatan sama sekali dengan keberadaan anak-anak Doki. 놀이방도 못 가고 하니까 괜찮아. 둘이 잘 놀아. Sokja dan Pongrim adalah teman sekaligus sahabat Doki sejak mereka bertemu di tempat laundry. 방금 욕했지? 파이트 얼로 많이. Tentu mereka mempertanyakan nih, apa Doki tak mampu ya menyewa penitipan anak atau bahkan tak punya uang sama sekali. Di tengah itu, sebelum menjawabnya, Doki mendapatkan sebuah telepon dari detektif Park yang menginformasikan bahwa kasusnya akan sulit ditangani karena uang itu sudah terlanjur ditarik, serta Doki dengan sukarela mentransfer uang itu. 찾았다는 사람들도 있던데. 아니 총책을 우리가 어떻게 잡습니까? Dan kepolisian pun memutuskan untuk menutup kasus ini lebih awal. Doki yang tak terima langsung menuju kantor polisi untuk memperjelas semuanya. Nah, di pertengahan jalan ada telepon masuk dari seseorang yang mengaku sebagai Pak Son yang diduga adalah sosok penipu. 여보세요, 김덕희 고객님. 누구세요? Ternyata pria di balik nama Son itu adalah Jaemin. Di sini Jaemin memiliki rencana untuk membeberkan semua hal kepada Doki secara rahasia. Karena ini akan menguntungkan keduanya. Doki berkesempatan mendapatkan uangnya kembali, sementara Jaemin bisa saja keluar dengan bantuan kepolisian Korea lewat laporan Doki. Masuk akal dong. 일단 진정하시고 내 말 좀 들어보세요. 네 말 듣고 사채까지 썼다가 완전 좆됐거든? 제가 김덕희 씨한테 제보할 거라고요. Lalu kenapa Jaemin memilih Doki dari sekian banyak korban? Hal ini sangat sederhana ya, lantaran Doki adalah yang tercepat dalam mengirim uang dibandingkan korban lain yang harus berpikir 2 kali lebih. Ini menunjukkan bahwa Doki sangat membutuhkannya sehingga dia akan bertekad. Ya kita lagi bicara berpuluh-puluh ribu dolar bro. 제보. 야, 너 진짜 프로페셔널하다. Dengan sebisa mungkin Jaemin dan Doki akan bekerja sama mulai saat ini. Tapi sebelumnya Doki ingin melaporkan nomor Jaemin terlebih dahulu agar bisa dilacak di mana nih lokasi yang sebenarnya. Sayangnya hal itu sangat ribet birokrasinya. Di sisi lain Jaemin sangat cemas caranya ini akan ketahuan. Kemudian dirinya memiliki ide nih untuk memberikan sebuah kode kepada Doki dengan kombinasi abjad yang ada di keyboard yang kemudian akan membentuk sebuah kata di keyboard versi Korea. Setelah menerima dan memahami kodenya, Doki bergegas ke kantor polisi yang sudah dipenuhi dengan orang-orang yang sedang melapor kasus serupa. Dirinya membeberkan catatan yang ternyata berisi nama kota tempat Jaemin bekerja pada Detektif Park. Tapi ya bisa ditebak lah ya, Detektif Park tak akan percaya dan bersikeras tak akan melanjutkan kasus Doki. 아니, 저기 여기 통화 기록에 저기 주소가 없으면 못해요. Doki yang sudah hilang harapan dengan kepolisian berusaha menyelidikinya sendiri berdasarkan catatan yang ia terima dari Jaemin. Di perjalanannya, Doki melihat selebaran sayembara berhadiah 100.000 dolar jika berhasil melaporkan kasus phishing yang mengarahkan ke penangkapan pelaku. Dan ini sedikit membuat Doki memiliki tekad. Dia juga mencari tahu detail kecil apapun dari para korban. Namun hasilnya nihil dan memang di Korea pada saat itu sedang marak kasus serupa yang bahkan kepolisian sendiri kesulitan untuk mengusutnya. Di tempat kerja, teman-teman Doki juga udah mulai curiga karena hampir setiap saat Doki selalu terlihat gelisah dengan ponselnya. 여보세요. 내가 진짜 그런 거 아니라는데. 말해. 괜찮아. 손대리. Hal ini tentu dilakukan untuk selalu tersambung dengan Jaemin. Doki bilang ke Jaemin bahwa Detektif Park tak bisa membantu jika tak ada alamat yang pasti. Tapi di sisi lain, Jaemin juga nggak tahu persis titik lokasi di mana dirinya berada. Dia hanya tahu kota terakhir di mana dirinya memulai semuanya. Ini sangat membuat dilema tentu saja karena harapan mereka satu-satunya adalah pihak kepolisian. Sementara informasi yang mereka punya ini sangat minim. 그러다가 잘못되면 어쨌든 수사가 들어가는 게 중요하니까. Kemudian Jaemin memberikan sedikit clue bahwa di kantornya ada sebuah mesin jahit yang menandakan gedung itu adalah tempat konveksi. Meski informasinya tak akan cukup, namun itu juga sangat berarti, bre. 건물 특징도 없다면서. 여기 미싱. 미신? Di tengah perbincangan itu, satu mobil polisi datang ke laundry. Ternyata untuk menjemput anak-anak Doki, bre.
Hal ini dilakukan ya karena Dok-hee tak memiliki tempat tinggal dan tentu saja tak memiliki uang yang cukup untuk menghidupi kedua anaknya, terlebih setelah mengalami penipuan ini. 신고가 들어왔어요. 누가 그래요? 어머니 지금 너무 흥분하셨어요. Di Korea sendiri emang hal-hal semacam ini sangat dipikirkan ya, sehingga memastikan tak akan ada anak-anak yang terlantar karena ketidakmampuan orang tuanya. Meski berat, namun tak ada pilihan lain, hukum negara itu mutlak. Dok-hee kembali mencoba menghubungi detektif Park, namun sang detektif tak lagi mau menerima keluhannya karena Dok-hee pun hanya bisa mengumpat. Emang polisi 경찰이 다 너 같을까봐 무섭다. Dan karena tragedi diambilnya anak-anak Dok-hee oleh pihak kepolisian itulah membuat teman-temannya akhirnya tahu masalah Dok-hee yang sebenarnya saat ini. 완전 가깝네. 서울에서 대전이야. 춘주를 보고 못 봐서 보고 싶다야. Bong-rim yang negara asalnya adalah China merupakan harapan bagi Dok-hee karena tentu bisa sangat membantu dari segi pengetahuan geografis maupun bahasa. Ketiganya pun dengan tekad memutuskan untuk mencari sendiri penjahat yang telah merugikan Dok-hee dengan iming-iming hadiah 100.000 itu tentu saja. 한 번만 도와주라. 나 우리 민지훈이 없이 못 살아. Awalnya Bong-rim tentu tak mau, tapi karena Dok-hee terus memohon, tak ada pilihan lain, mereka akan mengambil cuti sehari 2 hari dan berangkatlah mereka ke Qingdao, China. Sesuai alamat yang diberikan oleh Jaemin. Singkat cerita, sampailah mereka di Qingdao, Cina. Di bandara mereka dijemput oleh adik Bong-rim bernama Erim yang akan menemani mereka selama di Qingdao. 인사해라. 내 친구 덕희랑. 덕희 언니 얘기 많이 들었습니다. Tujuan utama yang akan dituju adalah sebuah pabrik konveksi pastinya ya seperti ciri-ciri yang disebutkan Jaemin tadi. Bong-rim yang bisa bahasa Mandarin dan Dok-hee bertugas untuk mendatangi lokasi dan berpura-pura sebagai agen kain. Sementara Sokja menjadi pengambil foto barangkali pelaku terlihat. Dan tentu saja Erim adalah driver yang siap gas kapanpun dan kemanapun. Sayangnya apa yang direncanakan itu tak berjalan dengan begitu mudah, bre. Di sisi lain, Jaemin memiliki rencana untuk mengirim foto lokasi atau setidaknya gedung-gedung sekitar yang identik agar Dok-hee bisa menemukannya. 핸드폰 구할 데 없을까? 절대 안 되지. Namun dia perlu sebuah ponsel ya, dan itu hanya bisa didapatkan jika dirinya menjadi orang kepercayaan yang selalu mengawasi tempat itu. Intinya jadi pengawas dulu lah. 거기에 답 없어. 야, 나 핸드폰 뺏기고 처음에 금단현성 왔다니까. Kemudian di tempat yang sama terjadi perkelahian antara Kyongchol dan salah satu pekerja. Jaemin yang udah muak pun harus ikut campur walau akhirnya dia juga yang babak belur. Nah, setelah mengantar Kyongchol ke kamarnya, Jaemin menyadari bahwa Kyongchol adalah seorang pecandu narkotika garis keras. 야, 너 약 있어? 나 Dan ketika melihat itu serta perkelahian tadi, membuat Jaemin memiliki ide untuk menjadi pengawas dengan alibi banyak pekerja yang sulit untuk dikendalikan. 뭐야, 미친놈 앉아? 아, 저 다름이 아니라 앞으로 받는 돈도 제가 다 드릴게요. Dia pun menyogok salah satu manajer untuk posisi yang dia kejar. Di tempat lain, usaha Dok-hee dan Bong-rim sungguh berat, bre. Mereka mendatangi hampir semua tempat konveksi yang ada di Qingdao, namun tak ada satupun yang merujuk ke tempat Jaemin. Namun Jaemin yang udah resmi menjadi pengawas tentu akan semakin mudah mulai kali ini karena dirinya udah mendapatkan ponsel dan siap memotret sana sini, cekrek. 예, 팀장님. Saat dirinya diperintahkan untuk mengambilkan dokumen, Jaemin menemukan bukti konkret berupa laporan transaksi yang siap dia potret. Kamar mandi adalah tempat yang paling tepat untuk mengirim gambar pada Dok-hee. Tapi sayang akses sinyalnya itu sangat terbatas di tempat itu, bre. 잡혔다. Sementara Dok-hee dan teman-temannya pun udah mulai menyerah dengan semua ini. Apalagi masih ada berpuluh-puluh tempat lagi yang udah ditandai, namun tak memunculkan tanda-tanda apapun. 네 어째 말이 들리니? 손대리가 미싱이 있다 그래서. Yang pasti capeknya bukan main. 너무 힘들어. 시끄럽다. Oke, kita pindah latar ke pertemuan antara petinggi tempat Jaemin bekerja. Di meja makan, para penipu itu mengeluhkan tentang tidak meratanya pembagian hasil dari bos besar. 승진도 시키고 이러면 좀 좋냐? 불만이 많냐? 아니 불만이 아니라 야. Dan ternyata percakapan ini didengarkan langsung oleh bos besar itu sendiri lewat kamera tersembunyi yang sepertinya tak disadari oleh mereka. Ini akan menjadi masalah serius yang akan semakin memperumit masalah yang ada.
Di sisi lain, Jaemin dan para pengawas terlihat sedang menjemput satu rombongan dari Korea yang mana mereka adalah calon pekerja berikutnya. Hal ini sama dengan apa yang Jaemin rasakan dulu saat pertama kali masuk ke sistem tak manusiawi ini. Jaemin yang beralasan ke kamar mandi mengendap-endap dan berusaha masuk ke sebuah ruangan tempat menyimpan data-data penting. Tak lupa dia mengakali posisi CCTV agar tak ketahuan dan segera mengirim semua data yang ada di komputer melalui fax dengan nama Dokhi kepada kepolisian Korea. 너도 약수하려고? Tak lama, Kyongchol yang sedang mencari obat-obatan pun masuk ke ruangan. Jaemin kemudian mencoba memberikan peringatan kepada Kyongchol atas apa yang sedang dilakukannya. Jaemin menyuruh Kyongchol untuk mengulur waktu karena jika Jaemin tertangkap maka Kyongchol juga akan tertangkap sebagai kaki tangan. 네가 가서 시간 좀 끌어줘. 내가? 왜? Dan juga Jaemin memberi jaminan pada Kyongchol bahwa dirinya tak akan dipukuli lagi ke depannya. Kyongchol pun dengan ketakutan menyetujuinya hingga kemudian dia mencoba mengulur waktu, membuat suasana semakin tegang. 저희 근데 제가 지금 가리도 되죠. Sialnya saat proses shading data mencapai 95% malah nge-freeze anjir, aduh nyebelin banget. Untung gak lama setelah itu transfer data berhasil dan 100% terkirim ke kepolisian Korea bre. Besoknya kepolisian Korea dibuat heboh dengan kiriman fax dari Jaemin. Kini semua yang dikatakan oleh Dokhi terdengar sangat masuk akal dan dalam sekejap kasus ini menjadi kasus yang sangat besar terkait sindikat penipuan suara. 아니 저 세탁소 다니는 아줌마 있었잖아요. 여기서 야, 김덕희가 누구야? Di sisi lain, Dokhi masih belum bisa menemukan markas Jaemin. Terlalu sulit karena Jaemin tak bisa memberikan detail lokasi yang tepat. 언니 안 받아? 박 형사. 무슨 전화인 줄 알고. 여보세요? 여보세요? Di saat yang sama, Detektif Park menelpon dan dia baru tahu kalau Dokhi bahkan sudah berada di Cheongdao untuk menangkap bos besar sendirian. Yang awalnya detektif tak percaya pada Dokhi, mulai kini ia akan terus bekerja sama dan menangkap para penipu. 아 설마 아니죠? 총책 잡으러 왔는데요. 미쳤어요? Kemudian berkat informasi dari Detektif Park perihal fax yang dikirimkan Jaemin, Dokhi akhirnya tahu lokasi yang tepat markas keberadaan Jaemin selama ini. Setelah mencari dan mencermati tanda-tanda yang ada, Dokhi dan kawan-kawan pun berhasil menemukan tempat persembunyian itu bre. Terlihat di sana seperti lingkungan sibuk biasa, hingga kemudian keluarlah Jaemin dan satu orang lainnya. Sokja yang bertugas mengambil gambar dengan jelas melihat bahwa itu benar-benar Jaemin seperti foto yang telah Jaemin berikan di dalam fax. 손대리 찍혔어? 당연하지 내가 누군데? Tapi sayang, Sokja lupa memasukkan memori di kameranya sehingga bukti ini tak bisa diamankan. Namun Dokhi memiliki ide lain bre. Dia dan Bongrim tiba-tiba membuka jasa jahit di pinggir jalan sebelah kantor Jaemin. Hal ini tentu dilakukan karena kebiasaan para penipu yang suka menjahitkan baju supaya tak terlihat mencurigakan. Tak lupa Dokhi juga menuliskan kode huruf yang pernah dikirimkan Jaemin agar si Jaemin notice. Sempat hampir gagal karena tulisannya kebalik, namun pada akhirnya Jaemin pun berhasil menyadarinya. Kabar Dokhi yang berhasil menemukan Jaemin pun sampai ke tangan Detektif Park, sehingga ini cukup untuk mengirimkan polisi dari Korea untuk meminta kerjasama dengan kepolisian Cina. Mulai sekarang semuanya akan benar-benar rumit. Setelah mengetahui keberadaan Dokhi, Jaemin memberanikan diri menemui Dokhi dengan kedok menjahitkan baju. Semua agak terhalang bre, karena ada satu atasannya yang memaksa ikut. 아 이거 안 가져가? 놓고 갔잖아 새끼야. 형님 같이 가실게. 처음 가보잖아. Hampir aja semua ketahuan gegara Dokhi yang gak bisa bahasa Mandarin. Dan ini tentu saja adalah kemungkinan buruk yang tak terpikirkan bagi Dokhi. 시혜자이 너무너무 줘. 너무너무. 어떻게 우주라도 갈까? Untung ada Bongrim yang membuat semuanya menjadi aman. Sementara Bongrim mengajak atasan Jaemin untuk membeli kudapan yang ada di sana, Jaemin dan Dokhi punya kesempatan berbicara. 생각보다 너무 미인이야. 진짜구나. 저쪽 보지 마. Tanpa banyak basa-basi, kemudian Dokhi menyuruh Jaemin untuk mengambil handphone Dokhi yang akan mereka gunakan sebagai media komunikasi ketika ada kondisi mendesak ataupun ketika bos besar muncul. Dokhi punya kepercayaan diri tinggi karena tahu bahwa esok hari Detektif Park akan datang. Tentu ini adalah sebuah harapan yang besar bagi Jaemin juga. Short story, Detektif Park telah sampai di Cheongdao. Detektif menyuruh Dokhi untuk segera pulang ke Korea karena kini akan ditangani oleh mereka dan kepolisian Cina. 아니 질문 자체가 좀 이상하지 않아요? 예? 새벽 3시에 도착이라는 거죠? 정확히 3시 5분. Namun seperti biasa, Dokhi cukup keras kepala.
Di dalam markas para penipu terlihat Kyong Chol sedang melakukan kebiasaan buruknya, yaitu menggunakan narkotika hingga overdose. Sementara Jae-min dan para manajer udah bersiap untuk rapat dan menyambut kedatangan bos besar. Do-ki juga sedang menunggu kabar dari Jae-min soal kedatangan bos besar itu yang akan menjadi inti dalam perburuannya di Cheongdao beberapa hari ini. Di sela-sela itu, Eri menyampaikan kepada Do-ki mengapa mereka mau menolong Do-ki sampai sejauh ini. Hal itu karena emang Do-ki udah bersikap sangat baik terutama kepada Bong-rim ketika pertama kali ke Korea dulu bre. Dan Erim juga sangat bersyukur Do-ki mau menjaga kakaknya tersebut. 사람들이 가방 열어라고 난리를 치는데 자기도 친구 생겼다고 얼마나 좋아했는지 모른다. 덤탱이를 씌우니까. 언니는 뭐 잘못했습니까? Setelah menunggu lama, akhirnya Jae-min pun memberikan informasi bahwa tak lama lagi bos besar akan datang. Tak berselang lama, ada 2 mobil datang, namun ternyata yang datang adalah sekelompok orang yang dengan brutal menyerang markas. Semua orang yang ada di sana dihajar habis-habisan bre, bahkan mereka nggak ragu untuk menghabisi nyawa. Jae-min pun tak luput dari serangan hingga perutnya pun tertikam. Barulah tak lama kemudian bos besar datang dengan membawa 2 truk yang siap untuk membawa kabur semua data penting yang ada di kantor. Benar sekali bre, bos besar udah mengetahui ada yang aneh dan bersiap untuk melarikan diri. 그래 언니 손내한테 연락 오겠지. 언니 말이 맞습니다. 박 형사님 기다려야 됩니다. Kyong Chol yang tadi tak sadarkan diri akibat overdose dengan ajaib bisa bertahan dan bangun tanpa tahu apa yang terjadi di markasnya, malah selamat dia. Saat turun tak sengaja dia mendengar percakapan bos besar yang bilang bahwa polisi udah mengetahui lokasi mereka dan segera mungkin akan memindahkan markas ke suatu tempat. Dan ternyata informasi ini tak lain didapatkan dari orang dalam kepolisian di Cina. 人呢？一车去了广州，并我辛苦了，叫小丽走了。办事你放心。 Kyong Chol yang baru menyadari bahwa teman-temannya di markas udah kalah dan tewas tentu akan terkaget-kaget. Excuse me. 지금 다 도망치고 있다니까. 다 버리고 도망치는 총책이 세상에 어딨어요? Setelah komplotan bos besar pergi, terlihat Kyong Chol yang keluar dengan membopong Jae-min. Do-ki yang melihat itu pun langsung menelpon ambulans untuk pertolongan pertama. Jae-min pun dengan terbata-bata meminta maaf dengan sungguh karena telah menipu Do-ki. Namun apa mau dikata, semua sudah terlanjur terjadi. Mereka hanya harus meneruskan misi ini. Do-ki kemudian mengambil handphone pemberiannya yang dibawa Jae-min dan menemukan sebuah rekaman di sana. Kemungkinan besar itu adalah rekaman dari bos besar yang datang setelah penyerangan tadi bre, dan Jae-min berhasil merekamnya di saat-saat kritis. 이쪽에 뿌릴까요? Setelah ditranslate oleh Bong-rim, ternyata percakapan itu berisi tentang penyerangan yang terjadi memang udah disetting dan mereka berencana kabur melalui bandara Cheongdao. Mengetahui itu, Do-ki CS tanpa Bong-rim pun langsung gas menuju bandara. Di tengah perjalanan, Do-ki kembali mengkaji rekaman tadi dan menyadari ada gelagat aneh yang dilakukan terduga bos besar, yaitu dia punya kebiasaan memutar pergelangan tangannya sebelum memeriksa jam. Dan informasi kecil ini akan sangat berguna. Tapi kok ya anehnya malah nggak nelpon detektif Park. Jadi detektif Park sekarang malah ke markas dan Do-ki ke bandara sama teman-temannya, kan aneh ya. Untung di sana ada Bong-rim yang menjadi penerjemah antara detektif Park dan juga detektif dari Cina. Bajingannya adalah kepolisian di Cina bobrok bre. Mereka dengan mudah mengalihkan kasus ini ke kasus narkotika, bukan penipuan. Hal ini sangat membuat detektif Park marah. 총책 뿌리 자르기라고. 찡따오까지 가서 총책 놓치 수습이 돼? 그래도 마약팀은 아니지. Karena dengan ini mereka akan kehilangan para pelaku yang telah merugikan negara itu. Detektif Park kemudian memiliki ide dan meminta bantuan untuk mengirim 2 petugas saja bersamanya dan pergi ke bandara demi menyekat bos besar yang akan segera kabur. Informasi ini didapatkan dari Bong-rim. 我理解你们的心情，但这里是青岛。 네 어째 이렇게 나대니? 한국에서는 형사지 중국에서도 형사인 줄 아니? Ya, awalnya kepala kepolisian Cina itu tak menyetujui hal itu ya, karena detektif Park tak punya otoritas di Cheongdao dan tak bisa berbuat seenaknya. Namun Bong-rim sebagai penerjemah sangat cerdik. Dia memalsukan terjemahannya sedikit bre. Detektif Park memohon untuk menolongnya, namun sama Bong-rim diterjemahkan kalau nggak dibantu akan diviralkan ke internasional biar nama polisi Cina itu jelek. 现在不出动警力，我会传到网上，因为公安没能及时行动。 Kepolisian Cina pun akhirnya menyetujui permintaan detektif Park. Hari penangkapan dimulai. Do-ki yang udah sampai di bandara segera mencari bos besar dengan ciri-ciri memakai bucket hat. Dan itu tak semudah kedengarannya.
Sampai akhirnya Doki melihat seseorang yang melakukan kebiasaan memutar pergelangan tangan sambil melihat jam. Doki dan Sokja pun mencoba mengikutinya, namun kebingungan sendiri apa yang akan dilakukan setelah itu. Kemudian bos besar malah menghampiri mereka karena ternyata dia menyadari Doki selalu mengikutinya. Doki dengan gemetar mengaku sebagai korban. 피해자다 왜? 보이스피싱 당했다고 너한테. Dan setelah mengatakan total kerugiannya, bos besar pun mengembalikan uang Doki. Bahkan bisa dikatakan itu lebih besar dari total kerugian yang diderita Doki. 사람을 하나 사서 쥐도 새도 모르게 너희들을 그냥 확 죽여버릴까? Tentunya dengan syarat, Doki harus segera pergi dan melupakan semuanya atau dia akan celaka. Padahal Doki tinggal pergi aja kan ya, dan dia juga udah dapat uang yang lebih besar. Namun keadilan tetap harus ditegakkan dan Doki tak bisa membiarkan itu selesai begitu saja. 언니 이상한 생각하지 마. 넌 여기 있어. Dia memilih untuk menghampiri lagi bos besar itu walau sudah ditahan oleh Sokja. Doki yang berhasil menemukan bos besar lalu melemparkan uang yang tadi sudah diberikan dan berusaha mengancamnya. 내 잘못 아니고 절실한 사람들 등쳐먹는 너. Ya bos besar nggak akan tinggal diam lah. Doki langsung diseret menuju toilet lalu dihajar habis-habisan, tak peduli dia perempuan atau bukan. Setelah merasa cukup, bos besar segera meninggalkan TKP dan bergegas mengejar penerbangannya. Plot twistnya, paspor bos besar ini hilang. Doki yang dalam keadaan babak belur ternyata berhasil mencuri paspornya ketika ada kesempatan sehingga penerbangannya harus tersendat. Wah, marahlah si bos dan segera kembali ke TKP. Doki yang masih ada di sana makin membuat bos besar kesal karena dia merobek dan memakan paspornya, bre. Aduh, emang gila ini ibu-ibu. Bos besar yang udah berada di titik didih kemarahannya kemudian mencekik Doki. Untungnya tak lama kepolisian berhasil mengetahui keberadaannya dan bos besar pun berhasil dibekuk. Doki yang dengan berani mengorbankan dirinya akhirnya berhasil menangkap bos besar sindikat phishing yang merugikan negara hingga 11 juta dolar lebih. Di tempat lain, Jaemin yang sudah sadar menjalani sesi kesaksiannya sebagai saksi. 경찰에 신고는 못하고 그래서 김덕희 씨한테 대신 신고 좀 해달라고. Sementara dalam proses pengadilannya, pengacara bos besar terus mengejar Doki untuk memberikan kompensasi besar ya, agar Doki mau mencabut beberapa tuntutan. Walaupun sebenarnya itu mustahil ya, karena buktinya juga udah terlalu banyak dan jelas. Tentu aja Doki menolaknya dengan tegas. 제가 오명환 씨 변호사라서가 아니라 이런 개가 흔한 줄 알아요? 로또 공 터지는 소리 하지 마시고 김덕희 씨. 피해자들 돈 가지고. Film ini pun berakhir dengan bahagia di mana Doki kembali bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Sayangnya, janji kepolisian untuk memberikan 100.000 dolar bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku phishing tak pernah dibayarkan. Happy ending, tapi ada nggak enaknya juga karena sayembara hanyalah tertulis di atas kertas bukan di atas realitas. Sungguh sistem hukum yang tak jelas dan selalu membuat was-was. Anjas. Film pun berakhir. Nah itu dia bre, Citizen of Kind yang berdasarkan kejadian nyata. Tentunya di dalamnya ada sentuhan-sentuhan dramatis untuk kebutuhan sinema. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau udah dikasih uang lebih mending diambil. Dan pergi daripada babak belur kayak Doki. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See you in the next video bre, and bye-bye.